Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jordan Marpaung dari kelompok 4 dengan NIM 170503222 akan mempresentasikan mengenai bab 10 yang berjudul Pembuatan Keputusan Taktis dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, yang pertama, pengertian pembuatan keputusan taktis. Pengertian pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan terbatas. Keputusan taktis sering juga disebut dengan tindakan berskala kecil untuk tujuan yang lebih besar. Contohnya, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menghasilkan atau memproduksi suatu komponen, bukan membeli komponen tersebut dari luar. Tujuan jangka pendek tersebut adalah dalam rangka menurunkan biaya pembuatan produk. Selanjutnya, tujuan pembuatan keputusan praktis. Tujuannya adalah memilih di antara beberapa alternatif strategi sehingga keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang dapat dicapai. Selanjutnya, model pembuatan keputusan taktis. Nah, dalam model pembuatan keputusan taktis itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah tersebut, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan dari pertimbangan. Menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif, menilai faktor-faktor kualitatif, memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar. Nah, selanjutnya ada definisi biaya relevan. Apa itu biaya relevan? Biaya relevan atau relevant cost merupakan biaya masa depan atau future cost yang berbeda di antara berbagai alternatif atau differ across alternatif. Selanjutnya ada biaya relevan, yaitu biaya masa lalu yang tidak relevan, biaya masa depan yang tidak relevan. Ini dia contoh tabelnya. Ilustrasi biaya relevan, biaya masa lalu yang tidak relevan, dan biaya masa depan yang tidak relevan. Etika dalam pembuatan keputusan taktis. Etika dalam pembuatan keputusan taktis itu diambil sebuah contoh, misalnya pemecatan karyawan dengan tujuan untuk menaikkan laba dalam jangka pendek dapat dikualifikasi keputusan taktis. Namun, apabila manfaat hanya untuk sekedar menaikkan laba jangka pendek dan tidak ada tanda-tanda bahwa keputusan tersebut dimaksudkan untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang perusahaan, maka keputusan tersebut patut dinyatakan. Pada kenyataannya, beban kerja mungkin tidak berkurang sama sekali, tapi jumlah orang yang tersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut telah berkurang. Nah, selanjutnya, etika dalam pembuatan keputusan taktis. Bentuk tekanan lain yang mungkin dilakukan manajer adalah memaksa karyawan agar bekerja dalam jam lembur yang tidak wajar. Visi, misi, dan tujuan perusahaan harus dikomunikasikan secara konsisten kepada seluruh anggota organisasi. Jadi sebuah perusahaan harus mempertimbangkan. Selanjutnya, relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Titik kuncinya adalah bahwa perubahan dalam penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika memulai sesuatu relevansi. Model penggunaan sumber daya aktivitas memiliki 3 kategori sumber daya. Yang pertama, sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Sumber daya diperoleh di muka sebelum digunakan atau untuk satu periode dalam jangka pendek. Sumber daya diperoleh di muka. Setiap kategori tersebut berguna mengidentifikasi biaya relevan dan oleh karena itu memudahkan analisis biaya relevan. Sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Beberapa sumber daya dapat dengan mudah dibeli dalam jumlah seperlunya dan pada saat digunakan. Contohnya, listrik yang digunakan untuk pemanas dan yang merebus buah
dalam produksi selai merupakan sumber daya yang diperlukan karena digunakan dan dibutuhkan. Sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Jadi, untuk kategori sumber daya ini, apabila permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut sebagai biaya variabel. Kuncinya adalah bahwa jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Sebenarnya sumber daya diperoleh di muka satu periode. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan mulai kontak biasanya diperoleh dalam jumlah besar. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja kontrak. Pengertian implisit adalah bahwa organisasi akan mempertahankan tingkat tenaga kerja meskipun terdapat penurunan sementara atas kuantitas dan aktivitas yang digunakan. Hal ini berarti bahwa suatu aktivitas memiliki kapasitas tidak terpakai. Sumber daya diperoleh di muka satu periode. Perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama itu permintaan sumber daya melebihi penawaran. Permintaan sumber daya turun secara permanen dan penawaran melebihi permintaan sehingga kapasitas aktivitas berkurang atau penurunan belanja sumber daya. Selanjutnya sumber daya diperoleh di muka multiperiode. Sumber daya diperoleh di muka multiperiode. Pembelian kapasitas aktivitas multiperiode seringkali digunakan untuk pembayaran kas di muka. Dalam kasus ini, beban tahunan mungkin diakui, tetapi tidak ada belanja sumber daya tambahan yang diperlukan. Sumber daya diperoleh di muka multiperiode. Untuk kategori sumber daya multiperiode, perubahan permintaan aktivitas di antara alternatif jarang mempengaruhi pengeluaran atau belanja sumber daya. Ketika belanja sumber daya berubah, hal ini berarti penilaian terhadap prospek komitmen multiperiode lebih tepat disajikan dengan menggunakan model keputusan investasi modal. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau komentar, boleh disampaikan di kolom komentar. Semoga membantu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.